sabar, oh muncul mulai, ya Allah, kali ini saya merasa kok ada khusyuk, ada enak, ada nikmat. Berarti nikmat daripada sabar akan dapat khusyuk. Termasuk dalam doa. Ada orang kemarin SMS, Ustaz, saya sudah berdoa berkali-kali, tapi saya rasa Allah belum kabulkan. Saya bertanya, sudah doa berapa lama? Ya, baru 1 bulan kah? 1 bulan. Nabi Ibrahim baru dapat anaknya Nabi Ismail, sudah 80 tahun berdoa. 80 tahun berdoa dan tidak pernah Nabi Ibrahim berkata, kenapa Allah tidak menerima doa saya? Ini baru 1 bulan sudah pusing doa. Sabar supaya dapat khusyuk dalam doa. Ini inti khusyuk dalam doa, membuat kita nikmat. Ternyata indahnya jamaah sekalian, khusyuk dalam doa membuat kita walaupun tidak diterima doa kita, kita nikmat. Kenapa? Karena doa itu sendiri sudah nikmat. Jadi kita nikmat, ya Allah, biarpun tidak diterima, cukup saya lagi nikmati doa. Saya senang doa, itu namanya khusyuk dan keindahan doa. Ini perlu sabar. Kemudian habis khasyi'in khasyi'at, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Ternyata jemaah sekalian, ini semua proses tahap demi tahap. Oleh karena itu fantas kalau saya mengajak jemaah semua untuk bersedekah, apalagi habis salat, apalagi habis ibadah. Anda semua dari tadi malam i'tikaf kan? I'tikaf, banyak ceramah, baca Quran, salat subuh berjamaah, baca Quran lagi, tilawah, tahsin, ikuti imam, kemudian salat duha. Ini kan panjang, tapi anda masih sabar? Coba angkat tangan yang sabar. Masih sabar? Masih kuat? Teruskan sampai zuhur. Lanjut. Tanda anda sabar, ya, tanda anda sabar, ya. Saya lihat dengan mata sendiri. Tanda anda sabar, alhamdulillah, masih anda bertahan, tidak pulang. Biarpun sambil mendengar ceramah tidur, tidak mendengar apa-apa, pokoknya masih bertahan di tempat. Alhamdulillah. Ini sekarang kita sabar dari semalam. Ada yang datang subuh. Ini kan lumayan panjang. Bukan sama saya saja, ada yang tadi malam kita dengar ceramah, ada ini, ada itu. Karena kesabaran kita luar biasa, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli sabar dalam ibadah, dan dengan keberkahan sabar kita menjadi ahli khusyuk yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fantasnya kita tutupi majlis kita dengan sedekah. Fantas. Kenapa? Mudah-mudahan dengan susunan ayat ini Allah sebutkan wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, termasuk orang yang Allah janjiin dalam Al-Quran, a'addallahu lahum, Allah janjikan ampunan segala dosanya, wa ajran azima, dan pahala yang sangat agung. Kalau Allah berkata pahala yang sangat agung, tidak ada siapapun yang bisa tahu berapa agungnya pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita yakin kalau Allah berjanji, innallaha la yukhliful, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jamaah sekalian, masih banyak lanjutannya, tapi saya memberhentikan di sini karena saya mendapatkan kunci dalam segala perjuangan kita. Islam, iman, kemudian qanitin, qanitat,
sadiqin sadiqat, sabirin sabirat, khashi'in khashi'at, fantas kita menutupi dengan kesabaran atau dengan bersedekah. Dan Bapak Ibu masih ingat saya pernah menyampaikan bersedekah sesudah ibadah itu jauh lebih cepat diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sedekah bukan saat tiba-tiba bersedekah, tapi sebelum sedekah kita ada proses, ada salat, ada doa, ada baca Quran, ada i'tikaf, ada salat malam, banyak ibadah. Jadi dalam sedekah seolah kita minta sama Allah, ya Allah, kalau dari badan saya sudah saya ibadah, dari lidah saya sudah saya baca Quran, dari mata saya sudah melihat Quran, kaki saya dan tubuh badan saya sudah berrukuk dan bersujud sepanjang malam, ya Allah. Kalau salat-salat berjamaah, saya sudah hadir salat subuh berjamaah. Tapi tinggal apa yang dari kita? Tubuh badan kita, mata kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita pun sudah memperjuangkan untuk ridha Allah. Di akhir ibadah itu kita malah keluarkan dari sebagian harta. Kita tunjukkan kepada Allah, ya Allah, bukan hanya yang fantas badan saya bisa berjuang untuk agamamu, harta saya pun ikut berjuang. Disitulah kelebihan sedekah. Habis ibadah, sedekah yang sebelum tidak ada sebelumnya ibadah beda. Tapi kalau sudah proses ibadah, salat malam, kemudian apalagi saat kita lagi berpuasa, apalagi saat banyak baca Al-Quran, lama melihat dengan pandangan mata melihat Al-Quran, ini semua kita tunjukkan, ya Allah, mata saya sudah ibadah, telinga saya sudah ibadah, lidah saya sudah ibadah, tangan saya sudah ibadah, kaki saya, tubuh badan saya semua bergerak rukuk sujud ibadah karenamu, ya Allah. Tapi saya belum cukup hanya di situ, ya Allah, harta saya pun ikut beribadah. Berarti kita sudah keluarkan segala yang termasuk dalam milik kita. Faham? Faham? Dalam kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih. Orang tua kami, walaupun saya yakin beliau tidak setuju, tapi saya tidak minta izin beliau. Baru saja diserahkan ayah kami, Bapak Haji Hakim. Ada biasa jemaah Sunda Kelapa di sini, dan beliau dengan rendah hati mengikhlaskan untuk perjuangan kami pesantren di Lombok 100 juta. Dan saya harap mudah-mudahan, karena bahasan saya tidak bisa bilang kebetulan, tapi saya yakin di situ ada karunia Allah. Beliau sudah tahu rencana kami dari awal, tapi Allah gerakkan untuk menjadi bersedekah hari ini. Ternyata alhamdulillah, insyaallah sedekah beliau dan sedekah semua Bapak Ibu insyaallah sesuai ayat ini, yang fantas menjadi bahasan yang saya tidak bisa bilang kebetulan, tapi saya bilang inilah karunia Allah bagi orang yang saleh. Sebagaimana bersabda Rasulullah, innallaha idza ahabba 'abdan, kalau Allah mencintai seorang, kata Rasulullah, akan Allah bukakan hatinya dan Allah anugerahkan untuk beramal salih di tempat yang belum tentu orang lain bisa mengamalkan di tempat itu. Jadi sebenarnya amal salih boleh setiap waktu dan setiap saat, tapi ada waktu amal salih punya nilai-nilai yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bantuan ayah kami Bapak Haji Hakim, Allah Subhanahu wa taala membalas dalam panjang umur, sehat wal afiat, keluarga yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya terima kasih kepada semua jamaah, Bapak Aksa Mahmud, Ibu Haji Ramlah, kemudian semua keluarga besar jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang begitu murah hati, begitu kedermawannya. Cukup banyak barangkali di antara Bapak Ibu yang tidak menserahkan sedekah kepada kami, tapi saya yakin anda semua mendoakan kami. Oleh karena itu saya titip sekali lagi, doakan dan doakan. Dan sebelum kita menutupi doa, saya mengajak semua yang hadir, tanpa kecuali, semua yang hadir, tidak ada yang tidak
marilah